Meski bukan orang partai atau pengurus partai politik, Anies dimajukan sebagai bakal calon presiden oleh Partai Nasdem. Anies sungguh beruntung, makanya tidak keliru kalau kita menyebutnya sebagai mat untung. Di luar sana, ada yang mengatakan pencapresan Anies akan menjadi bumerang bagi parpol yang didirikan Surya Paloh. Dibuktikan dengan hengkangnya sejumlah pentolan Nasdem. Tapi toh satu-satunya orang yang resmi menyandang bakal calon presiden, ya Anies. Ya kan? Surya Paloh memang sengaja mengosongkan posisi bakal calon wakil presiden sehingga membuatnya tetap menjadi sorotan media. Untuk itulah, siapa yang bakal menjadi calon wakil Anies nantinya menjadi suatu posisi yang teramat seksi. Jangankan nanti, mungkin sekarang juga. Terbetik berita, Anies bertemu Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY di markas Partai Demokrat. Ya, ini tentu tidak lepas dari siapa yang bakal mengisi posisi bakal calon wakil presiden. Jika melihat konstelasi perkoncoan atau koalisi, sudah sejak lama parpol peserta pemilu lalu terpangsa-pangsa menjadi beberapa kelompok. Ada PDIP yang tinggal mencari satu teman saja, sehingga aman untuk memajukan calon presiden serta calon wakil presiden sendiri. Tetapi siapa kira-kira teman satu partai yang dimaksud? Masih tanda tanya besar. Gerindra sudah hampir pasti mengusung langganan capres yaitu Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Gerindra. Sedangkan Muhaimin Iskandar yang lebih dikenal sebagai Cak Imin membawa gerbong PKB merapat ke Gerindra. Untuk sementara ada dua bakal calon presiden di koalisi Gerindra PKB yaitu Prabowo dan Cak Imin sendiri yang masih bertahan dengan harga penawaran tertingginya sebagai bakal capres. Dia masih emoh disebut bakal calon wakilnya Prabowo. Atau mungkin juga Prabowo yang masih emoh bercawapreskan Cak Imin. Sebab mana tahu PDIP mengajaknya berkoalisi dengan memajukan Puan Maharani sebagai cawapresnya. Jelas Puan lebih seksi dibanding Cak Imin. Jika ini terjadi, alamat Cak Imin mencak-mencak, ngambek, karena merasa dikadalin. Sementara di bagian lain ada KIB, Koalisi Indonesia Bersatu yang terdiri dari Golkar, PAN, P3 yang memenuhi presidensial threshold 20%. Tetapi ada turbulensi di pesawat P3, yaitu berupa kudeta ketua umum partai. Ya bisa jadi P3 hasil kudeta menjadi kuda liar sendiri yang bisa ditarik ke sana kemari. KIB bisa bubrah karenanya. Sedangkan Nasdem sendiri akan berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Jadi tentu saja yang berebut posisi wakil Anies tentulah Demokrat dan PKS itu. Demokrat jelas cukup mengambil cawapres dan itu ada pada diri AHY. Persoalannya ada pada PKS. Dengan perolehan suara yang lebih tinggi dibanding Demokrat pada pemilu 2019 lalu, sudah sewajarnya yang paling berhak di posisi cawapres tentu saja PKS. Tetapi sayang seribu kali sayang, PKS tidak punya tokoh yang minimal disebut-sebut cawapres yang punya elektabilitas. Bagaimana dengan Mardhani Alisera? Mungkin hanya sayup-sayup terdengar, itu pun di kalangan tertentu. Sementara Ahmad Seiku sebagai presiden PKS tenggelam begitu saja. Atau karena sudah merasa jadi presiden, dia jadi malas-malasan mempromosikan diri. Di samping memang publik tidak terlalu mengenalnya. Masa iya mau mengusung stok lama semacam Hidayat Nur Wahid atau Tifatul Sembiring? Ini berbeda kan dengan AHY
yang elektabilitasnya mulai merangkak naik dan telah lama terlepas dari Baskom, barisan 1 koma. Baskom ini beberapa bulan lalu masih dihuni Cak Imin dan bahkan Puan, dan mungkin sekarang mereka juga sudah terlepas dari Baskom itu. Semoga. Jadi kalau melihat konstelasi politik di antara PKS dan Demokrat, ya jelaslah AHY yang lebih pantas mendampingi Anies. Selain elektabilitasnya sedang merayap naik, AHY bisa memoles Anies yang kadung dicap penebar politik identitas dengan kampanye ayat mayatnya di masa lalu. Sehingga bisa mengimbangi dengan cap nasionalis Demokrat AHY. Jika cawapresnya dari PKS, maka semakin kentalah politik identitas Anies yang menjadi momok dalam pemilu maupun pemilu kada bernapaskan demokrasi Pancasila ini. Belanda memang masih jauh, kata peribahasa, tetapi Nasdem telah memaksa Belanda mempercepat langkahnya untuk semakin dekat. Para politikus yang merasa diri pantas menjadi capres-cawapres pun sudah mulai memasang kuda-kuda dan tak perlu ngaca. Sementara itu, rakyat sudah punya preferensi capres-cawapres masing-masing. Dan tentu saja, Gusti Allah di sana sudah pula mencatat siapa pengganti Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia mendatang. Mbok ya ojo ngoyo.